Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, termasuk yang mengatakan amin. Hari ini kita membahas satu tema, yaitu bagaimana sebuah keputusan itu bisa membawa kepada satu bencana atau satu kecelakaan bagi setiap kita. Kita akan lanjutkan di dalam pembahasan, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 18. Dikatakan di dalam KU ketiga ini kita akan mempelajari dalam bentuk cerita, yaitu cerita tentang Abraham yang saat ini masih disebut sebagai Abram. Kita akan melihat di dalam bagian ini bagaimana sebuah keputusan itu bisa membawa kepada sebuah satu masalah, bencana, kecelakaan yang dibahas di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bahas bagian ini dalam bentuk cerita. Kita akan melihat dalam bagian ini, saya akan bacakan di dalam firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lalu ditambahkan dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kita tahu sebelumnya itu dikatakan bahwa papa dari Lot ini sudah meninggal sehingga Lot itu dibawa oleh Abraham. Adapun Abram itu ditekankan sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya itu mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Dengan kata lain, sama-sama kaya seperti Abram, pamannya itu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka itu amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Yang ada itu adu domba, ini adu gembala. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan itu memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah sungai Yordan itu, seluruh lembah itu dia pilih. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka itu berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot itu berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan itu kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Berarti termasuk seluruh negeri itu tuh suruh lihat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat mampu menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melihat sekali lagi di dalam Kejadian terutama, seringkali juga di dalam Alkitab, terutama ketika kita itu membaca bahasa Ibrani dari Perjanjian Lama, biasanya mereka menceritakan itu bukan sekedar menggunakan kata-kata itu iseng. Jadi kalau kita melihat ini, menikmatinya sebagai cerita, ada banyak hal yang dia itu ingin tekankan bagi setiap kita. Karena itu di dalam KU yang ketiga ini, kita katanya itu ingin mencoba bagaimana khotbah itu dalam bentuk cerita. Kita akan melihat bagian ini itu dalam bentuk cerita, bagaimana penulis Alkitab, terutama di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ini, menuliskannya, menceritakannya bagi setiap kita. Dan kalimat ini itu dimulai dengan maka pergilah Abram itu dari Mesir. Dari Mesir ke tanah Negeb. Kita mengingat di dalam bagian ini adalah satu hal yang kebalikan dari pasal sebelumnya. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya itu, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir. Jadi kalau kita melihat Abram itu dipanggil oleh Tuhan, suruh pergi
ke tanah yang dijanjikan. Tapi kemudian ketika dalam perjalanan itu ada kelaparan di tanah itu, sehingga mereka tuh pergi ke Mesir. Dan sekarang memang tidak dituliskan apakah kelaparan itu sudah selesai atau masih berlangsung. Tapi yang dituliskan berarti ini satu babak baru. Berarti sekarang Abraham itu pergi kembali lagi, bukan lagi di Mesir, tapi sekarang dia pergi dari Mesir. Kalau pasal sebelumnya itu pasal 12, pergilah Abraham ke Mesir karena kelaparan. Sekarang dia itu keluar dari Mesir untuk melanjutkan menghidupi janji Tuhan. Dan yang menarik sekali dituliskan, dia tuh pergi dari Mesir kembali lagi ke tanah Negeb dengan istrinya yang mandul itu dan segala kepunyaannya, yaitu kekayaannya. Dan Lot pun itu bersama-sama dengan dia. Memang banyak sekali penafsir itu mengatakan kenapa Lot diajak, Lot itu ponakannya, karena kemungkinan besar Abraham itu dijanjikan keturunannya itu sangat banyak. Nah tapi istrinya itu mandul. Bagaimana mungkin istri mandul punya keturunan banyak? Jadi kemungkinan itu Allah akan memakai melalui keturunan yang memang dihasilkan itu dari saudaranya. Dan saudaranya itu sudah meninggal, ponakannya itu dia bawa. Mungkin dari sinilah nanti janji Tuhan akan diwujudkan. Banyak penafsir yang mengatakan seperti itu. Karena itu Lot diajak bersama-sama dengan dia. Tapi yang menarik kemudian dilanjutkan. Adapun Abram itu sangat kaya. Kata sangat itu sama juga dengan pasal sebelumnya, yaitu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu hebat. Memang dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya berbeda. Yang satu itu sebab hebat kelaparan di negeri itu. Yang satu adalah Abraham sangat kaya. Sebenarnya kata ini menggunakan kata yang sama di dalam bahasa Ibraninya, yaitu menggunakan kata itu kabot. Kabot itu yaitu dengan berat, sangat besar. Jadi ketika ditekankan, dulu Abram itu pergi ke Mesir karena sangat hebat kelaparan yang terjadi. Tapi di dalam tengah-tengah kelaparan itu Tuhan tetap pimpin, dia tetap punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan sekarang dia itu keluar dari Mesir dan dikatakan sangat hebatlah kekayaannya. Jadi meskipun ada sangat besar masalah, tapi Tuhan itu tetap pimpin. Sehingga orang yang Tuhan pilih ini, di tengah-tengah sangat hebat kelaparan, dia justru dikatakan sangat hebat kekayaannya. Lalu dituliskan kekayaannya itu apa? Nah ini yang sebenarnya agak lucu, agak aneh. Dikatakan banyak ternak, perak, dan emasnya. Biasanya ketika saat itu orang menuliskan kekayaan, biasanya uangnya dulu. Perak emasnya dulu, harta bendanya dulu, baru ternaknya, budaknya, ternaknya, dan lain sebagainya. Misal kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah itu di dalam pasal 2 mengklaim dirinya itu punya banyak sekali harta. Dan dia itu menuliskan dia punya banyak sekali perbendaharaan, rumah ini, kebunku sangat besar. Baru dia bilang dia punya banyak sekali budak. Dan dia juga punya banyak sekali ternak. Tapi dalam bagian ini menekankan ada banyak ternak terlebih dahulu. Karena nanti yang jadi masalah itu ternaknya. Bukan emas peraknya. Tapi bagian ini juga sekaligus menekankan Abraham itu sangat kaya. Meskipun nanti ayat 5 itu juga dituliskan. Lot itu juga yang bersama-sama dengan Abraham sama-sama sangat kaya. Luar biasa bukan? Tuhan kita itu memanggil Abraham di tengah-tengah kondisi yang masalahnya itu sangat hebat. Tapi Tuhan itu memberkati sehingga orang yang dipilih Tuhan tetap sangat diberkati. Bahkan Lot pun tetap juga punya kekayaan. Meskipun yang ditekankan itu kekayaannya tidak seperti Abram. Sangat kaya tapi tidak sehebat kekayaannya dengan Abram. Karena dituliskan mempunyai domba dan lembu, ternak terlebih dahulu. Dan kemah, yang satu emas perak, yang satu kemah. Berarti bukan berarti kemah kasihan sekali. Yang satu kemah, yang satu buat beli kemahnya. Yang satu emas perak. Tapi ini menunjukkan yang satu itu lebih kaya dari yang lain. Meskipun mereka berdua sangat sama-sama diberkati Tuhan. Nah di dalam bagian ini berarti kita tuh diingatkan. Sekarang ini babak baru lagi ketika Abram itu menjalani perjalanan imannya. Dia dipanggil oleh Tuhan. Lalu ada kelaparan seolah-olah diuji oleh Tuhan. Lalu dia pergi ke Mesir. Dan kita tahu di cerita di Mesir itu dia gagal. Dia memanipulasi bahkan dia itu berbohong. Sarai itu sangat cantik. Nanti kalau ketahuan kamu tuh istriku. Nanti kalau orang kepingin ngambil kamu aku dibunuh. Jadi bilang ini adiknya.
Bukan karena dia kepingin merit lagi, tapi karena dia takut dibunuh. Jadi dikatakan seolah-olah Abram itu gagal. Tapi sekarang babak baru dimulai dengan cerita yang berbeda. Sekarang dia keluar dari Mesir, menjalankan babak baru. Masalah itu seolah-olah sudah selesai, berkat Tuhan tetap ada. Dan kemudian masalah ini kemudian dilanjutkan, cerita ini dilanjutkan. Ia itu berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Dan yang menarik, cerita ini kemudian dilanjutkan ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi Abram itu bukan cuma sekedar kembali. Dulu itu pergi ke Mesir, sekarang kembali dari Mesir. Lalu ke tempat persinggahan dengan persinggahan yang lain. Tapi dia kembali ke tempat dulu dia membangun mezbah dan menyebut nama Tuhan di sana. Nah, ini menarik sekali. Abram itu bukan cuma sekedar keluar dari masalahnya. Lalu untuk menjalani hidupnya lagi dengan baru. Tapi dia menjalankan hidupnya itu untuk kembali menghidupi janji Tuhan. Tidak pernah dituliskan ketika dia itu di Mesir dia membangun mezbah. Tapi yang dituliskan adalah di dalam pasal sebelumnya. Yaitu pernah dituliskan maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lalu di Betel itu juga ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lalu dia meninggalkan mezbah itu untuk pergi ke Mesir. Sekarang keluar dari Mesir, dia kembali ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Dan disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dia kembali untuk mengingat bagaimana Tuhan itu memimpin dia. Di tengah-tengah mungkin pasal sebelumnya dicatat dia itu gagal. Tapi sekarang dia mulai satu babak baru. Kesempatan yang Tuhan itu pimpin. Ada masalah yang begitu besar. Tapi dia melihat bagaimana berkat Tuhan juga sama besarnya. Lebih besar. Menyertai bahkan di tengah masalah pun, di tengah kelaparan, dia tetap punya banyak ternak. Emas dan perak. Dan sekarang dia kembali, bukan sekedar kembali, dia kembali untuk pergi kembali, memasuki apa yang Tuhan itu janjikan. Nah, cerita ini kemudian dilanjutkan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi seolah-olah cerita ini kemudian diputus, sama juga Lot itu mendapat berkat Tuhan, punya sekali banyak ternak, punya banyak harta. Sama-sama kayanya. Sama-sama diberkati Tuhan. Tapi yang dituliskan Abraham dahulu karena dia lebih kaya. Tapi kemudian di sini masalah itu mulai muncul. Selalu cerita itu kan seperti itu, bukan? Tiba-tiba masalah itu muncul, klimaks, baru solusinya itu diberikan. Dan sekarang itu mulai muncul masalahnya, tetapi, nah ini yang ironi sebenarnya. Negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Berarti seolah-olah kekayaannya itu lebih besar dari negeri itu, luar biasa. Kelaparan punya kekayaan yang jauh lebih besar dari negeri itu. Jadi dikatakan negeri itu tidak cukup luas bagi Abram dan Lot untuk tinggal diam bersama-sama karena ternaknya itu begitu banyak. Harta milik mereka itu amat banyak sehingga mereka itu tidak dapat diam bersama-sama. Tidak bisa itu diam bersama-sama karena tidak cukup. Karena itu terjadilah perkelahian. Nah, perkelahian itu dengan kata lain itu seperti terjadilah mereka itu kemudian menuntut, mengajukan gugatan. Jadi tanah ini sudah tidak cukup luas ketika mereka menemukan satu ladang baru, nah ini punya siapa? Mereka itu kemudian seolah-olah rebutan karena tidak cukup luas. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Mereka itu mau membawa domba-dombanya, ternaknya untuk makan rumput, lalu rebutan. Rumputnya tidak cukup banyak buat ternak mereka. Jadi rumput yang sebelah sini ini punyamu atau punyaku. Mereka tuh berselisih. Lalu mereka tuh mulai terjadi gugatan, perselisihan, perkelahian. Dan yang lucu lagi cerita ini kemudian ditutup dengan satu kalimat. Seringkali ini dituliskan bukan iseng, tapi kemudian ditutup dengan satu kalimat itu. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah ini satu ironi? Kalau kita membaca cerita ini sampai di sini, mereka itu diizinkan punya masalah yang begitu berat, tapi berkat Tuhan begitu besar. Bahkan mereka itu diizinkan kaya, dan Abraham itu kembali mengingat di mana dia itu menyebut nama Allah. Tapi masalah itu kembali muncul lagi, dan masalah itu seolah-olah tidak cukup tanah ini. Kita tidak bisa tinggal bersama-sama karena kita sama-sama kaya, tapi ternyata ditutup dengan mereka bisa tinggal bersama-sama dengan orang Kanaan dan orang Feris.
Mereka bisa berdampingan dengan orang Kanaan dan orang Feris, tapi tidak bisa berdampingan satu dengan yang lain. Abraham merasa dengan Lot itu kita tidak cukup tanahnya, tapi dia bisa merasa cukup dengan orang Kanaan dan orang Feris. Ini ironi, bukan? Mereka itu dikatakan tidak cukup luas tanahnya bagi mereka untuk diam bersama-sama. Karena memang betul, logis, ternaknya itu begitu banyak. Tapi kok bisa tinggal bersama dengan orang Kanaan dan orang Feris? Nah ini yang sering kali lucu. Kita itu sama orang dalam lebih tidak akur daripada sama orang luar. Kita itu lebih mampu menerima orang luar, lebih sulit memaklumi orang dalam. Kita itu lebih mampu untuk bisa melihat kesalahan orang luar daripada kelemahan orang dalam. Karena itu kita begitu kecewa kalau melihat misal orang gereja itu berbuat salah. Lalu kita tuh dengan gampang sekali mengatakan kita lebih baik meninggalkan gereja, cari gereja lain. Hanya karena kesalahan kecil, saudara seiman kita yang satu gereja. Daripada kita melihat kesalahan orang lain yang mungkin lebih jahat. Tapi kita lebih bisa memakluminya. Nah ini seringkali yang terjadi pada manusia. Dan ini juga yang terjadi pada Abram dan Lot. Nah ini satu ironi yang begitu besar. Maka kemudian disitulah diceritakan Abram ini mulai berkata kepada Lot. Jangan kiranya ada perselisihan. Terus mengajukan tuntutan antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Lalu kemudian bagian ini dilanjutkan dengan luar biasa lagi. Abram yang dulu memanipulasi, berbohong, Sarai itu bukan istrinya. Sekarang justru dia mengatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa sekali bukan? Abraham memberi kesempatan pertama pada Lot suruh pilih. Dia mau pilih mana sisanya saya. Dia yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi sekarang dia itu memberi ponakannya itu kesempatan pertama untuk memilih. Kamu mau pilih mana? Terjadilah. Kamu mau pilih ke sana, saya ke arah berlawanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Jadi jangan ribut lagi. Nah, kita sama-sama menjalani. Karena negeri ini begitu luas sebenarnya. Nah ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat pada waktu ia itu masuk ke Mesir. Dia itu penuh manipulasi. Diceritakan kejadian ini seolah-olah perjalanan imannya itu gagal. Tapi sekarang dia itu berhasil. Bahkan dengan besar hati memberikan kesempatan pertama untuk Lot itu memilih. Lalu banyak penafsir itu mulai berkata, kenapa Abram satu pasal bisa tiba-tiba berubah? Drastis. Lalu beberapa penafsir itu mengatakan, karena Abram mengingat Tuhan. Ketika dia keluar dari Mesir yang dia cari pertama kali itu Tuhan. Hadirat Tuhan. Dia kembali kepada mezbah yang dia dirikan. Tempat dia itu beribadah dan memanggil nama Tuhan. Itu yang membuat dia itu kemudian mampu menjadi Abram yang berbeda dengan pasal sebelumnya yang seolah-olah penuh manipulasi. Dan ini mengingatkan setiap kita. Ketika kita itu keluar dari masalah yang begitu besar. Dan kita itu mengamini ada besar juga kuasa Tuhan, berkat dari Tuhan. Apa kita itu mampu lalu menjalani hidup kita selanjutnya itu mengarah pada Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita itu kalau punya masalah ingat Tuhan, setelah selesai lalu lupa. Setelah selesai lalu kita kembali jalani hidup kita itu hari demi hari, keseharian kita. Dan Tuhan kita singkirkan lagi. Ketika mulai masalah besar muncul lagi, baru cari mezbah, baru cari Tuhan, baru berdoa. Ketika masalah itu selesai, mulai kita itu tinggalkan Tuhan, lupakan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat, misal saya ambil contoh ketika saya itu dulu membina pemuda. Orang itu kalau suruh maju sharing, biasanya yang di-sharingkan apa? Biasanya masalah. Kalau punya masalah dia ke gereja sharing, berharap semua itu mendengar, peduli, lalu menolong masalah dia. Kalau masalahnya keuangan, mungkin bisa berpatungan untuk menyelesaikan masalah dia. Kalau masalahnya sekolah, mungkin bisa patungan membelikan contekan. Kalau punya masalah dia itu datang, lalu sharing di gereja, lalu berharap orang itu mendengarkan. Tapi kalau dapat berkat, ada yang mau sharing, saya mau sharing karena minggu ini saya penuh berkat Tuhan. Lalu yang dia sharingkan saya menang lotre. Takut bukan?
Kalau kita maju sharing menang lotre nanti dimintain persembahan. Nanti disuruh perpuluhan. Nanti disuruh pembangunan ini itu kita disumbang. Oh menang lotre ya? Kasih dong berapa puluh persen. Nah, kita takut. Karena itu biasanya kalau kita senang kita mulai lupa Tuhan. Kalau kita itu mulai sulit kita cari Tuhan. Tapi Abraham tidak. Ketika dia mulai tahu Tuhan sudah lewatkan dia dari masalah. Dia kembali kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan di mezbah itu. Dan beberapa orang mengatakan itu mungkin yang menjadi penyebab dia berubah. Sekarang dia percaya Tuhan akan pimpin. Dan dia berani memberikan kesempatan Lot pertama kali untuk memilih. Kamu mau pilih wilayah mana? Saya percaya tetap ada cukup berkat Tuhan di wilayah yang kamu tidak pilih. Kamu mau pilih wilayah mana? Silahkan pilih terlebih dahulu. Sisanya saya tetap tahu, tetap percaya berkat Tuhan tetap ada. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini satu sikap iman yang sangat baik dan perlu kita teladani? Berapa banyak dari kita tuh percaya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena sesusah apapun pasti ada berkat Tuhan. Masalah besar seperti apapun tetap berkat Tuhan lebih besar. Karena itu berkali-kali saya katakan pada jemaat, kalau kita itu punya masalah, jangan pernah bergumul di dalam masalah. Bergumullah di dalam Tuhan. Kita bergumul di dalam masalah, mengurung diri di rumah, di kamar, terus memikirkan masalah, kita akan melihat masalah itu lebih besar dari seharusnya. Tapi bergumullah di dalam Tuhan. Baru kita tahu masalahku besar, Tuhanku lebih besar. Saya tidak takut saya milih kedua, Lot milih pertama. Saya percaya Tuhan tetap akan berkati dia sesuai janjinya. Nah karena itu kemudian bagian ini dilanjutkan. Lalu Lot itu mengambil kesempatan pertama, dia melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Nah ini bukan berarti Lot itu serakah, tidak pernah dituliskan indikasi Lot itu serakah. Meskipun banyak orang menduga, menuduh Lot itu serakah. Dia tuh cuma melihat ini negeri itu kelihatannya subur. Lalu yang jelek dikasih Abraham, dia cepat-cepat rebut negeri yang subur itu. Sebenarnya tidak. Karena dikatakan Lot itu sebenarnya berpikir secara logis. Wajar. Setiap kita kalau disuruh pilih, pasti akan pilih yang baik. Tidak ada kalau disuruh pilih, misal suruh beli buah. Kita pergi ke toko buah lalu pilih, sengaja pilih yang jelek. Lalu kita mengatakan kalau saya tidak pilih ini, tidak ada yang beli. Kasihan buah ini dibuang. Karena saya disuruh mama saya beli buah, saya beli yang jelek. Nanti mama saya bisa merasakan berkatnya. Ya kita yang akan merasakan berkat dari mama kita gitu kan. Wah apa kamu suruh beli kok malah beli seperti ini. Kita pasti beli cari yang terbaik. Jadi ini wajar dan logis. Kita tidak bisa tuduh langsung seolah-olah dia itu serakah. Karena dia memilih itu berdasarkan apa yang dia itu lihat. Dengan kata lain apa yang dia itu observasi, amati. Dengan segala pertimbangannya. Dan pertimbangan dia adalah wilayah itu dikatakan seperti taman Tuhan. Ini luar biasa sekali seperti taman yang Tuhan itu ciptakan. Untuk Adam dan Hawa. Berarti ini negeri yang berlimpah. Dan tanah itu seperti tanah Mesir. Di mana kita tuh dulu mengungsi di situ meskipun dalam kondisi kelaparan. Dan tanah itu cukup untuk membuat kita bertahan hidup. Jadi ini satu yang wajar. Dia itu mengobservasi dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak air. Jelas itu wilayah yang baik sekali. Sama seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Siapa yang tidak mau tinggal di tanah seperti itu? Dan berharap ketika kita tinggal di tanah seperti itu, harusnya kita itu akan bahagia seumur hidup, tidak perlu pindah-pindah lagi. Sampai ke Soar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Berarti ini sebelum masalah Sodom dan Gomora. Ini masih daerah yang menarik sekali secara observasi. Nah lalu di situ dikatakan sebab itu Lot itu memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dengan kata lain dia keluar dari tanah Kanaan. Kalau kita lihat di dalam wilayah geografinya, Lot memilih daerah yang diobservasi memang baik, tapi daerah itu di luar tanah yang Tuhan janjikan. Di luar tanah Kanaan. Dan dia dikatakan berpisah. Dengan kata lain, dia memisahkan diri, melepaskan diri dari perjanjian Tuhan. Tuhan mengatakan suruh pergi ke tanah yang dijanjikan, ke arah situ dia memilih daerah yang di luar. Yang Tuhan itu
arahkan. Keputusan itu wajar, logis, tapi tidak mempertimbangkan apa yang Tuhan itu janjikan, suarakan. Banyak orang itu mengatakan Lot mungkin diajak. Karena Abraham berharap saya tidak punya anak, istri saya mandul, mungkin dari kamu nanti Tuhan akan genapi janjinya. Tapi justru Lot tidak menganggap dirinya itu yang bisa dipakai. Dia cuma menganggap sesuatu itu keputusan cuma sekedar wajar dan logis. Bapak Ibu, bagian ini mengingatkan kita di dalam cerita ini, berapa banyak dari kita itu juga kalau mendapat masalah, kita cuma menyelesaikan secara logis, wajar, berdasarkan observasi. Tapi tidak pernah tanya berdasarkan pandangan Tuhan, suara Tuhan, janji Tuhan, betulkah ini langkah yang tepat? Kita tidak pernah tanya, selalu mengatakan cuman ini berdasarkan logika, kewajaran, ini keputusan yang harusnya baik untuk dilakukan. Saya pribadi kalau ditanya secara wajar dan logis, ya seharusnya saya tetap lanjutkan pelayanan di GKY Greenfield sampai maut memisahkan saya dari GKY. Saya di sana sudah enak. Kita tuh tinggal di segitiga emas. Ini pastori, jalan ke sana gereja, jalan ke seberang itu sekolah anak-anak. Semua bisa ditempuh dengan jalan kaki. 200 meter gereja, sekitar mungkin 300-200 meter itu sekolah. Sebelahnya pastori itu pasar. Pasarnya itu barang-barangnya juga bagus. Biasanya awal di drop situ dulu, sisa baru di drop ke pasar lain. Apalagi yang kurang? Cari perkara bukan mau kuliah lagi. Dengan biaya sendiri. Ini orang cari perkara, cari mati. Sudah damai, cari mati. Tapi bukankah harusnya yang kita itu lakukan bukan cuma berdasarkan wajar, logis. Secara wajar dan logis, buat apa saya kuliah lagi? Nggak, kuliah sudah dipakai, kuliah mau buat apa? Kuliah agar dipakai Tuhan, emang sekarang belum dipakai. Sudah dipakai, secara wajar dan logis, sudah dipakai, untuk apa kuliah lagi? Kecuali kalau nggak bisa dipakai, kecuali kuliah baru bisa dipakai, ya saya pergi kuliah. Tapi kalau sudah dipakai, buat apa kuliah lagi? Kuliah lanjut, masalahnya juga ikut lanjut. Tapi kalau kita tanya, yang Tuhan mau apa? Nah, mulai ketakutan. Mulai saya berpikir dalam 1 bulan, nggak tahu ini jemaat itu janjian atau gimana. Sekitar 5 orang lebih itu datang ke saya, nggak saling janjian karena mereka itu nggak saling kenal sebenarnya. Ya satu jemaat sih, tapi saya tanya janjian ya sama dia, kok omongannya sama? Enggak. Dan semuanya itu selalu ngomong kalimat yang sama. Kamu itu kalau nggak lanjut kuliah lagi nggak tanggung jawab. Males. Sampai terakhir itu mertua saya mengatakan, kamu itu umur berapa? Prinsipmu kayak orang pensiun. Masih umur segini sudah kayak orang pensiun. Sudah tinggal menikmati hidup sampai mati. Kamu tidak tanggung jawab, katanya hamba Tuhan. Secara wajar dan logis, tidak ada untungnya. Lebih baik saya teruskan pelayanan di segitiga emas itu, kecuali kalau banjir. Segitiga itu tidak kelihatan karena cuma tinggal lingkaran air. Tapi kalau tidak banjir, itu segitiga emas. Dimana sekarang itu kehidupan lebih tidak mudah, bukan? Nganterin anak sekolah harus pergi, keluarin kendaraan, dulu jalan kaki bisa. Lalu untuk menyambung hidup harus ngajar. Yang naik motor 1,5 jam, ngajarnya 1,5 jam, pulang lagi 1,5 jam. Dulu enak pandemi, online. Sekarang onsite, masa saya doa pandemi lagi? Tapi saya bilang sama kampus saya, aduh onsite. Boleh gak saya tetap online? Nggak boleh. Boleh gak saya keluar? Nggak boleh juga. Saya mau bertanya, boleh gak saya mati gitu kan? Stres sekali perjalanan begitu jauh. Secara wajar dan logis, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan logika kita. Tapi mari kita tanya, berdasarkan pandangan Tuhan, suara Tuhan, betulkah ini yang Tuhan mau? Lot sayangnya tidak bertanya. Lot sayangnya tidak dituliskan dia punya kepekaan itu. Yang dituliskan berikutnya adalah Abram menetap di tanah Kanaan. Berarti menetap di apa yang Tuhan itu suruh dia pergi ke sana. Tanah yang Tuhan janjikan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Berarti di luar Kanaan. Seolah-olah dengan kata lain, seolah-olah kalimat ini ingin menunjukkan bagi kita, Abraham menetap di janji Tuhan, Lot
berpikir wajar dan logis, tapi sekarang dia menetap di luar janji Tuhan. Berpisah dari janji Tuhan. Dan kalimat ini dilanjutkan dengan lebih menyedihkan lagi. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Berarti Lot tidak aware apa yang dia itu hadapi. Cuman berdasarkan apa yang dilihat secara wajar dan logis, tapi dia tidak aware apa yang dia itu hadapi. Lot menetap di dekat Sodom dengan pilihannya yang wajar. Tapi dia tidak aware, tidak sadar pada status orang-orang moral di sana. Bapak Ibu, kalau kita itu pilih kota, mau kerja mau pindah, biasa kita pilih itu berdasarkan kota ini, cari duit lebih enak. Kota ini saya berkarir lebih mudah. Tapi pernahkah kita berpikir kota ini status moralnya seperti apa? Karena itu saya itu sebenarnya dulu itu tidak mau pindah Jakarta. Saya itu lulus dari desain grafis. Tahun 2002 saya dipaksa pindah Jakarta. Karena ada satu keluarga saya itu yang buka kantor desain di Jakarta. Saya dipaksa ditarik sampai sudah dibeliin tiket. Sampai tidak diizinkan ikut wisuda. Buat apa wisuda? Nanti saya bayarin aja foto di studio. Pokoknya sudah lulus langsung ke Jakarta kerja. Kita butuh desainer grafis. Lalu saya bilang saya tidak mau ke Jakarta. Orang bilang bodoh. Semua orang pengen ke Jakarta. Cari uang itu enak di Jakarta. Saya bilang tapi bagaimana status moralnya? Mengerikan. Saya tidak punya komunitas. Keluarga semua jauh. Di Jakarta itu kan satu kota bisa jauh. Kita punya saudara yang sama-sama katanya tinggal di Jakarta, ditanya kenapa tidak pernah ketemuan. Saya bilang karena mau ketemu dia naik mobil aja bisa 2 jam baru ketemuan dia. Lu kan sama-sama Jakarta. That's Jakarta, ya enggak? Kadang-kadang satu kota itu bisa menempuhnya itu 1 jam lebih. Kalau kota lain mungkin enggak. Misal Malang, ujung-ujung itu setengah jam sudah habis. Betul-betul Malang nasibnya. Jakarta itu jauhnya besarnya seperti itu. Saya takut sekali pergi ke Jakarta saat itu. Karena saya aware. Kalau saya tidak mendekatkan diri punya komunitas yang sehat. Saya akan berakhir seperti kebanyakan orang. Berapa banyak dari kita punya anak luar negeri. Yang dicari cuma mau kota apa, negara apa. Biar saya bangga. Pernahkah kita berpikir negara itu seperti apa. Akankah saya tetap cinta Tuhan di negara itu. Akankah saya kembali tetap menjadi orang yang memuliakan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Akankah ketika saya kembali dari studi, saya tetap datang ke mezbah Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan di mana saya dulu dibesarkan di situ. Dan bukankah banyak anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita, ketika pergi dan dia kembali ke tempat ini, dia tidak mau lagi ke gereja. Dia mulai meninggalkan imannya. Karena dia tidak pernah aware apa yang dia hadapi. Sayangnya Lot berpikir cuma wajar dan logis tapi itu tidak cukup. Harusnya kita berpikir berdasarkan apa yang Tuhan itu mau kita lakukan. Karena itu di dalam perjanjian lama dikatakan kita tidak cukup walk by sight. Kita harus walk by faith. Berjalan berdasarkan bukan penglihatan kita yang terlihat secara wajar dan logis menarik. Tapi berdasarkan iman. Apakah betul di kota itu saya itu bisa tetap memuliakan Tuhan? Bapak Ibu, saya itu kuliah sebenarnya keterima dapat beasiswa full. Tinggal berangkat, saya tinggal di Amerika dapat beasiswa full. Dan itu juga berkat satu dosen saya yang hari ini hadir. Dia mengajarkan saya Inggris. Akhirnya saya keterima TOEFL-nya. Lalu saya dapat lamar kerja kuliah, saya dapat beasiswa full. Tapi saya harus berpikir ketika full, dalam kondisi sekarang semua perubahan seperti ini, saya harus bawa keluarga, apa yang akan dihadapi anak saya. Siapkah anak saya menghadapinya? Kita tidak cukup cuman wajar logis, ini kampus baik, mumpung dapat beasiswa, segera berangkat. Tapi kita tidak pernah memikirkan yang saya bawa seperti apa. Karena itu akhirnya saya putuskan, saya tolak. Lalu saya pilih di kampus lain dengan saya bolak-balik. Karena dengan saya bolak-balik yang rusak saya. Kalau saya bawa anak yang rusak nanti dia. Karena sekarang semua itu di negara itu juga, bahkan LGBT pun itu diajarkan dari semenjak kecil. Di toko buku saya menjumpai itu banyak sekali juga diajarkan. Dad itu tidak harus sama mom. Dad bisa juga dengan father. Ini kan bahaya. Saya sibuk belajar,
Nggak merhatikan dia. Saya dapat PSD, saya kehilangan dia. Buat apa? Nggak cukup cuman wajar dan logis. Tapi secara apa yang Tuhan mau, kita harus aware. Yang kita hadapi ini apa? Awarekah kita? Nah di situ kemudian dilanjutkan bagian penutup. Setelah Lot berpisah daripada Abram, memang kemudian dituliskan Tuhan itu berfirman kepada Abram. Memang dari awal yang dijanjikan tuh kamu sama nanti keturunanmu. Bukan Lot, bukan yang lain. Bahkan nanti bukan juga Ismail. Tapi nanti keturunanmu. Yang saat ini Abram itu tidak tahu keturunan dari mana istrinya mandul. Tapi nanti Tuhan bukakan kandungannya. Itu yang nanti Tuhan janjikan. Tapi disinilah kita melihat cerita ini kemudian ditutup. Apakah dengan Lot berpisah janji Tuhan itu kemudian gagal? Tidak. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat. Utara dan selatan. Meskipun ada yang dikasih ke Lot, tapi lihat ini negeri yang kujanjikan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kalau saya jadi Abram lucu bukan? Keturunan tidak punya, istri mandul, bawa ponakan pergi. Terus nanti kuberikan pada keturunanmu untuk selama-lamanya. Yang mana? Nah mungkin dia berpikir yang mana. Makanya nanti cerita berikutnya. Sarah itu mulai berpikir mungkin kamu harus punya istri lagi. Dan berbahagialah dia diberikan Hagar. Yang kemudian kita semua sampai sekarang kesulitan menghadapi keturunan Hagar. Gara-gara Abram. Dan dikatakan dan aku akan menjadikan keturunanmu itu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang bisa menghitung debu tanah. Keturunanmu itu bisa dihitung juga. Waduh luar biasa. Lalu dia mikir satu aja enggak ada. Katanya bisa kayak tanah. Kalau ada yang mampu hitung nanti keturunan bisa dihitung juga. Satu aja lo enggak ada. Lalu itu bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre. Dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Luar biasa bukan? Abram tetap menutup dengan dia taat kepada janji Tuhan meskipun tidak logis. Bagaimana punya keturunan banyak, istrinya saja mandul. Tapi kalau Tuhan berfirman, itu akan terjadi. Dia tetap mendirikan mesbah, tetap beribadah pada Tuhan, tetap masuk menghidupi janji Tuhan, dan dia tetap melanjutkan cerita imannya. Beda dengan Lot. Lot akhirnya memutuskan berpisah, keluar dari janji Tuhan, dan nanti segera pasal berikutnya langsung bercerita bagaimana masalah Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, keputusan yang kita ambil saat ini bisa ada dampak ke depan. Konsekuensi apa ke depan yang kita tuh harus hadapi. Karena itu tidak cukup kita menjadi orang yang mengambil keputusan hanya berdasarkan logika secara logis. Tapi pertimbangkan juga apakah ini yang Tuhan mau. Meskipun sulit kalau itu yang Tuhan mau. Meskipun kadang tidak masuk akal, tapi kalau itu yang Tuhan mau, jalankan. Saya percaya ke depan akan lebih indah daripada yang cuma sekedar logis yang kita itu ambil. Pertaruhannya begitu besar, jika kita cuma mengambil keputusan berdasarkan logis, tidak logis. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya sekedar logis. Tapi bukan berarti menjadi orang Kristen tidak logis, tidak juga. Tapi tidak cukup untuk menjadi orang Kristen yang logis. Tapi harus menjadi orang Kristen yang bersandar, beriman pada Tuhan. Dan nanti Tuhan yang melampaui logika, bukan tidak logis, tapi melampaui logika, bukan illogical, tapi beyond our logic. Dia yang akan memampukan kita melihat, ini loh yang Tuhan mau. Nah cerita ini mengingatkan kita, itu tokoh iman, Abraham. Bapak kita yang kita sebut, bapak orang beriman. Dia pernah gagal pasal sebelumnya. Tapi dia tetap bersandar pada Tuhan. Menjalankan itu bersama Tuhan. Bagaimana setiap kita? Abraham nanti juga mampu memberikan Ishak. Seperti dia mampu memberikan pilihan pertama itu pada Lot. Karena dia tetap tinggal di dalam janji Tuhan. Sekali lagi saya selalu ingatkan. Itu yang membedakan kita itu dengan setan. Saya berkali-kali bilang sama anak pemuda saya. Beda kita dengan setan itu apa? Kalau kamu bilang setan itu tidak percaya Tuhan, tidak percaya janji Tuhan, salah. Baca Alkitab baik-baik. Setan itu sangat percaya Tuhan, bahkan sangat percaya janji Tuhan,
pasti akan terlaksana. Jadi kalau kita tuh cuma percaya janji Tuhan pasti terlaksana, kita tuh mirip kayak setan. Nah kalau kita itu tidak percaya janji Tuhan, kita lebih parah dari setan. Lalu beda kita dengan setan apa? Setan cuma percaya janji Tuhan pasti dilaksanakan, tapi dia tidak berani masuk menghidupi janji Tuhan. Itu setan. Sedangkan kita orang Kristen, kita diberi janji itu untuk kita tuh hidup di dalam janji Tuhan. Kita bukan cuma percaya kepada Tuhan, karena setan juga percaya. Bahkan di dalam kitab Markus itu, Injil Markus ditulis berkali-kali. Ketemu Yesus langsung dia kenal siapa itu Yesus. Banyak dari kita bahkan tidak kenal, tapi setan kenal. Dia mengatakan, mau apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Luar biasa. Jadi kalau kita kenal Yesus, kita kayak setan. Kita tidak kenal, tidak percaya Yesus, kita lebih parah dari setan. Beda kita sama setan apa? Kita bukan cuman kenal dan percaya, kita mempercayakan hidup kita kepada dia. Itu yang tidak bisa dilakukan setan. Setan tidak sanggup masuk mempercayakan hidupnya di dalam tangan Tuhan, janji Tuhan. Dia cuma bisa di luar untuk menggagalkan janji Tuhan itu. Tapi dia tidak berani masuk untuk menghidupi janji Tuhan, mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita beda. Jadi seharusnya kita itu bisa berjalan bersama Tuhan di dalam iman, mempercayakan hidup kita, tetap tinggal di dalam janji Tuhan. Masalah sebesar apapun Tuhan akan lewatkan, mampukan kita. Asal kita tetap tinggal di dalam mezbahnya, menyebut namanya, semua itu akan Tuhan itu lewatkan bersama kita. Jangan takut, jalani bersama Tuhan di dalam iman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur jika ada cerita yang mengingatkan bagi setiap kami, diberikan untuk mengingatkan setiap kami bagaimana Bapak orang beriman pun bisa gagal, tapi bagaimana kemudian dia berhasil karena dia berusaha bersandar pada Tuhan meskipun penuh dengan hal yang tidak mudah dimengerti. Bagaimana mungkin punya keturunan banyak jika satu keturunan pun saja tidak punya, istrinya pun mandul. Tapi dia tetap percaya dan dia tetap taat mengikuti suara Tuhan. Dan bukankah ini yang harusnya itu setiap kami itu contoh. Sehingga kami itu bukan hanya menjadi orang Kristen yang berpikir, mengambil keputusan berdasarkan logika kami yang wajar, berdasarkan penglihatan dan observasi kami. Tapi seharusnya berdasarkan bagaimana kami itu bergumul bersama Tuhan. Bertanya suara Tuhan. Tuhan ingin kami melangkah kemana. Mencoba untuk mencari suara Tuhan dan membuka telinga lebar-lebar untuk kami itu diarahkan. Sehingga kami itu berani menjalankannya meskipun sulit, meskipun terlihat tidak masuk akal. Karena kami percaya keputusan Tuhan tidak pernah tidak masuk akal. Hanya mungkin kami itu tidak bisa memahaminya di luar akal kami. Karena kami adalah manusia terbatas. Karena itu Bapa berikan kami kesabaran. Berikan kami itu juga kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga kami bisa meneladani Abraham, tokoh beriman. Dan kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan berujung kepada satu dampak yang kami itu tidak inginkan. Jagalah setiap keputusan kami. Mampukan kami berpikir bukan sekedar logis, tapi berpikir berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dan biar akhirnya kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.